Selamat malam saudaraku-saudaraku semuanya. Ini habis hujan ya, basah. Berjumpa kembali ya saudaraku ya. Tentunya tetap seperti rutinitas kita setiap malam ya. Kita akan mengeksplor lagi lokasi yang sudah tidak dijamah oleh manusia. Kasarnya kayak gimana gitu ya. Sorry, aduh ini sinyal susah parah, ini patah-patah ini benar-benar hilang sinyal. Yang semoga aja nggak sampai terputus ini karena agak parah banget. Saya yakin pasti patah-patah ini karena kalau biasanya kalau kita tuh gangguan jaringan ya, itu untuk suara tuh biasanya paling aman ya, maksudnya kadang nggak pada putus-putus, tapi kalau suara tuh biasanya masih tersampaikan biasanya gitu. Tapi enggak, aduh, serius nih patah-patah ini. Semoga aja nggak sampai terputus ini, semoga aja. Kan ini patah-patah, aduh. Serius ini sinyal kenapa ini sinyal? Moga aja nggak sampai terputus ya. Moga aja. Aduh. Nggak tahu kalau buat nengok aja udah patah-patah, udah pecah-pecah ini ya. Mungkin malah ngeblank ya mungkin ya. Karena saya pun juga kurang begitu tahu tadinya kalau di lokasi ini tuh susah untuk sinyal ya. Dan mungkin juga karena ini musim hujan ya, jadi untuk sinyal agak terganggu. Ya barangkali kan ya. Nampaknya tempat ini juga habis dilanda hujan ya. Jadi tetap seperti biasa ya saudaraku semuanya. Malam hari ini kita menjelajah lagi. Malam hari ini kita kelayakan lagi, kita keluyuran lagi. Tentunya dengan misi untuk menghabiskan malam bersama. Canda ya rekan-rekan ya. Ini kondisi di bagian luar ya, kayak gini. Ini tanahnya luas banget. Masih ada bangunan di sana juga. Dan ini saya sampaikan langsung saja ya. Ini karena lokasinya ini sangat amat luas dan banyak sekali untuk bangunan-bangunannya atau gedung-gedungnya. Jadi saya nggak bisa mengajak saudaraku untuk berkeliling secara menyeluruh dari satu gedung ke gedung lain atau dari satu bangunan ke bangunan lain. Sebagai syarat saja, pokoknya saya ajak saudaraku untuk berkeliling. Dan sebagai syarat juga, saya pun di sini juga sambil memperkenalkan diri kepada mereka yang dipercayai ada atau menjaga tempat ini. Jadi alasan utama kenapa kita di sini, saudaraku, tentunya tetap seperti pada hari sebelumnya, berdasarkan informasi yang menurut saya sangat layak untuk dibuktikan kebenarannya. Konon katanya di bangunan tua ini ada sosok yang menjaga, sosok yang kerap sekali menampakkan diri kepada mereka yang memiliki niatan jahil, memiliki niatan buruk, memiliki niatan jelek. Kadang kan ada ya orang datang ke tempat-tempat gedung-gedung kosong ini untuk hehe ya. Ada juga yang kadang buat minum-minuman, ada juga yang ya bagi yang pasangan muda-mudi ya sering berbuat hal-hal yang tidak patut ya. Mendingan ke hotel ya, mungkin mereka nggak mau modal. Katanya mereka itu yang memiliki niatan-niatan seperti itu di tempat ini pada melihat adanya sosok, dan sosok itulah yang dipercaya warga menjaga tempat ini. Sosok yang dilihat oleh warga-warga atau orang-orang ya, lebih tepatnya orang-orang yang pernah ditampaki, adalah sosok seperti genderuwo. Perawakannya seperti kayak gorila gitu katanya, tapi memiliki tanduk. Jadi kayak
apa ya, gorila gitu loh, kera besar tapi punya tanduk dan taringnya panjang. Dipercaya warga sosok itu menjaga tempat ini. Bahkan bukan hanya orang yang masuk ya, beberapa kali orang-orang yang lewat di bagian depan pun juga ada yang pernah melihat sosok tersebut berdiri tegak di tengah jalan hingga menutupi jalan. Jadi sampai orang yang lewat tuh berhenti dan memutar balik. Dan sekali lagi itu hanya sekedar cerita yang kita dapat. Saya juga tidak mau mengatur kaget saya kayak tadi orang. Saya tidak mau mengatakan itu pasti benar, saya tidak mengatakan itu pun salah. Kita cari tahu saja. Tapi memang dari yang saya rasakan tempat ini memang ada yang menjaga sih. Ya, tadi saya pikir orang. Ini kurang kerjaan banget ya. Oh, kalau saya melihat ini sepertinya pernah dijadikan kayak jai langkung gitu. Ya sih, ini kayak dijadikan jai langkung. Cuma udah patah itu untuk lengan kanan ya, lengan kiri ya udah patah. Kita gantung hadapnya sih. Ini tadinya pasti dikasih kayak kepala gitu, entah batok kelapa ataupun bola. Saya yakin ini dibuat jai langkung, karena katanya juga banyak yang iseng-iseng gitu nih. Kurang kerjaan banget ya. Mereka belum tahu kalau jai langkung itu berbahaya kalau di tempat-tempat seperti ini, karena sosok-sosok yang datang terkadang tuh gak mau pergi, dan bukan ada pada di boneka jai langkungnya, melainkan melekat kepada mereka yang memanggil. Ya mungkin mereka gak sadar, tapi terkadang beberapa orang itu diikuti, ditempelin, dan akhirnya sampai sakit-sakitan. Sangat tidak patut ya kalau di tempat-tempat yang dipercaya angker melakukan hal semacam itu, kecuali didampingi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang supernatural ya. Mungkin iseng-iseng ingin membuktikan, tapi kalau ada pawangnya ya monggo. Tapi kalau nggak ada yang memiliki keahlian di bidangnya, jangan ya, berbahaya sekali soalnya. Karena bisa tiba-tiba kesurupan ya. Ya kalau kesurupan cuma teriak-teriak, kalau tiba-tiba naik ke atas gimana? Kan bahaya banget ya. Kalau naik doang aman, tapi kalau tiba-tiba lompat, siapa yang bisa kan? Di tangga saya rasa masih aman ya, masih tidak begitu mengkhawatirkan. Dari tadi tuh ini pusat ini sinyal makin lama makin hancur ya sinyalnya. Dari tadi tuh saya mendengar ya suara berat banget, langkah kaki tapi berat banget, kayak orang gemuk ya, duk, tapi saya kurang begitu paham dari arah mana, karena pokoknya terdengar di telinga, tapi saya tidak begitu bisa memfokuskan pendengaran arahnya dari mana. Ibarat kata kayak suara yang menggema, jadi nggak tahu, kayak mantul-mantul gitu suaranya, nggak tahu sumbernya dari mana. Sampai tumbuh-tumbuhan ya, karena katanya tempat ini tuh udah belasan tahun dikosongin, mungkin malah udah puluhan ya, bukan hanya belasan ya. Kalau saya melihat kondisinya sepertinya bukan hanya belasan tahun tapi udah puluhan tahun sih. Mungkin dari tahun 2000-an udah ditinggalin, atau mungkin dari sebelum 2000-an ya mungkin ya, karena udah gini banget. Sayangnya saya tidak menanyakan informasi mengenai itu ya. Tapi kalau dari pendapat saya ya, minimal belasan tahun lah ini, udah di atas 10 tahun lebih pastinya, karena kondisinya udah seperti ini. Kadang jalan ya. Di sini yang saya khawatirkan adalah hujan ya, karena nampaknya habis hujan. Saya cuma khawatir hujan karena ini di atas kita udah gak ada langit-langit. Kita ada di bangunan sebelah soalnya.
udah pada bocor ya bangun rata-rata ya. Tapi tenang aja ya saudaraku dan rekan-rekan semua ya, kita pun juga sudah memilih tempat atau lokasi yang paling layak ya. Ruangan yang menurut saya paling enak, paling aman. Saya pun juga sudah mengecek tidak ada bekas air menggenang. Berarti tandanya kan air nggak masuk ya. Kalau gini kan ini basah-basah, berarti kan air ada yang mengalir ya. Jadi semisal hujan pun aman-aman wae. Yang nggak aman saya. Seperti kemarin dulu saya kejebak hujan ya, sampai nggak bisa menemani saudaraku ya. Maka aja nggak hujan kalau saya belum sampai rumah. Serius ya, serius kalau cuma bawa motor tuh was-was sama hujan ya. Mending panas ya kan dibanding hujan. Kalau panas masih bisa diterjang pakai jaket, pakai helm aman ya. Tapi kalau hujan mau pakai mantel pun kalau udah hujanin terus banget juga tetap basah kuyup ya, bisa masuk ya. Beda lagi ceritanya kalau udah pakai roda 4 ya. Ya mungkin kalau ada rezeki lebih beli limusin. Kebagusan ya Pajero ya. Pajero pun juga terlalu bagus ya sepertinya ya. Ya minimal expander ya. Aminin aja lah. Duh, patah-patah lagi ya. Ini sinyal nih, serius sinyal. Moga nggak sampai terputus dan moga suara saya tetap tersampaikan. Dan biasanya suara masih masuk sih, cuma gambar aja karena gambar tuh berat. Dan bagaimana kabarnya saudaraku semua di kesempatan pada malam hari ini? Kamar mandi ya ini. Semoga saudaraku sehat-sehat selalu ya. Toilet benar kan? Dan buat saudara kita ya Dava ya, semoga usahanya pun juga dilancarkan ya. Jangan dengar berhenti usaha ya, semoga jadi orang sukses. Usahanya diberikan kelancaran. Tips ya, ini sedikit tips buat para pengusaha-pengusaha baru atau yang baru merintis usaha ya. Ini tips simpel tapi sulit untuk diterapkan. Dan kalau diterapkan bisa benar-benar sukses ya. Satu ya, jangan ngasih hutang ke siapapun ya. Jadi kalau saudara butuh jualan, kalau ada orang mau ambil dulu dibayar besok, jangan boleh. Itu bisa bikin usaha bangkrut. Apapun usahanya jangan menerima hutang. Ya itu simple tapi sulit untuk diterapkan. Karena apa? Karena kita memiliki rasa nggak enakan ya. Ada suara tadi di bawah. Karena kita tuh sungkan ya, mau bilang nggak boleh ya sungkan ya. Tapi ya kembali lagi ya, itu emang kunci dasar sih. Kalau saudaraku lihat ya, orang-orang yang sukses mereka nggak mau ya. Pengusaha-pengusaha itu nggak mau kalau ada yang utang ya. Mereka nggak mau ya. Kalau namanya kerjaan ya kerjaan ya. Kalau mau utang ya jangan hutang masalah kerjaan ya. Kalau jualan es misal, ambil esnya tapi nggak bayar ya, nggak boleh gitu ya. Namanya kan dagangan. Halo permisi. Kadang kan lebih galak yang hutang ya daripada yang hutangin ya. Giliran minta mohon-mohon, giliran di tagih teriak-teriak ya, marah-marah ya. Udah nalungin ya. Ini malah ngomong sampai kemana-mana ini. Ya mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, ini udah lama banget soalnya. Udah dari tadi loh kita muter-muter ini. Dan belum ada setengah dari total tempat ini malah. Jadi mungkin cukup dulu agar gak kelamaan ya. Saya akan langsung mengajak rekan-rekan dan saudaraku semua untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah saya pilih dan sudah saya persiapkan.
Saya pun juga nggak tahu ya saudaraku ya, ini untuk lukisan-lukisannya ini bakal seperti apa. Apakah cantik, apakah mulus, apakah bagus, apakah tidak, saya pun juga belum tahu kalau belum membuka ya. Dan saya rasa pada malam hari ini di lembar awal ini kita memperoleh lukisan yang lumayan cantik dan menarik bagi saya ya. Bagi saya lukisan-lukisan ini sangat-sangat menarik dan cantik-cantik. Bermula dari lukisan yang pertama ya. Di sini kita memperoleh sebuah lukisan yang saya rasa bukan hanya cantik tapi sangat amat jelas. Sangat-sangat jelas untuk bentuk dan makna dari lukisan ini. Dan perlu diingat juga saudaraku, untuk lukisan yang pertama ini terdapat dua arah ya. Karena juga bisa seperti ini. Kita belum tahu untuk arahnya bagaimana, untuk posisi dari lukisan ini bagaimana, tapi yang pasti satu hal yang pasti lukisan ini sangat cantik, sangat menarik, sangat-sangat seksi kalau saya menyebutnya. Dilanjut untuk lukisan kita berikutnya atau selanjutnya saudaraku. Pada bagian sini ya, ini sangat jelas sekali karena pada bagian sekitar tuh gangguannya hampir gak ada ya. Untuk lukisannya tergambar secara mulus. Jadi lukisan kita ini tergambar secara mulus, terbentuk secara sempurna, terbentuk secara mulus ya, yang memberikan kita sebuah lukisan yang berkesan sangat-sangat seksi, berkesan sangat-sangat cantik, berkesan sangat-sangat sempurna. Tapi apakah kira-kira bagian yang kurang lurus ini memiliki makna tersendiri? Ya, belum ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu karena belum kita dalami. Dan sekali lagi menurut saya lukisan yang ada pada lembar awal ini cukup cantik, cukup menarik dan cukup membuat saya terkesan. Dilanjut lagi untuk lukisan kita pada lembar atau area berikutnya. Di sini pun kita juga memperoleh sebuah lukisan yang menurut saya malah ada bagian lukisan yang benar-benar membuat saya langsung terfokus ya. Tapi nanti kita bahas di akhir. Kita bahas dulu untuk lukisan kita berikutnya ini. Gak tahu ini jelas apa enggak di kamera, tapi kalau dari sini udah jelas sekali bentuk dari lukisannya. Dan saya rasa pasti saudaraku juga sudah bisa mengerti ya makna yang ada pada lukisan ini ya. Udah jelas sekali nih untuk gambarnya. Ibarat kata ini adalah sebuah lukisan yang montok ya. Kayak gitar Spanyol gitu ya. Bercanda ya saudara ya, bercanda rekan-rekan ya, biar gak terlalu fokus ya, santai-santai baik. Oh ya, buat yang komen jangan cepat-cepat ya untuk membahasnya ya, bisa dicoba untuk putar-putar ulang ya, karena kita pun juga kejar-kejaran waktu biar gak terlalu panjang ya. Dan ini yang saya sampaikan tadi, lukisan yang membuat saya langsung terkesan, lukisan yang membuat saya langsung terfokus, dan saya rasa ini adalah gambar yang memiliki makna kunci, makna tersendiri, makna yang bisa dijaga ya. Gak tahu saudaraku langsung paham apa enggak, tapi kalau saudaraku lihat di sini udah jelas sekali untuk bentukan lukisannya seperti ini. Tapi pada bagian atasnya terdapat bayangan, terdapat lukisan bayangan ya. Di sini terdapat lukisan bayangan yang seakan-akan seperti sebuah kode, bukan kode sih, seperti sebuah petunjuk kalau saya bisa mengatakan ya. Yang masih menjadi pertanyaan adalah ini kira-kira petunjuk atau kebetulan kan gitu. Coba saya akan usahakan untuk mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan ini.
Perhatikan ya saudaraku ya, lukisan kita yang pertama tadi ya. Lukisan yang pertama disambung lagi pada lukisan berikutnya saudaraku di sini. Lukisan kita berikutnya di sini, lukisan kita selanjutnya di sini. Dilanjutkan lagi untuk lukisan berikutnya lagi ya saudaraku ya. Ada pada bagian sini. Dan yang terakhir ini lukisan yang menurut saya benar-benar menarik ya. Bisa saudaraku jaga, bisa saudaraku kunci di sini, karena saya rasa ini bukan hanya sekedar cantik, tetapi memiliki sebuah makna kecantikan, makna yang tersembunyi di balik lukisan ini. Coba kita cek juga apakah pada lembaran belakang ini ada yang menarik. Barangkali ada nomor telepon cewek. Kebanyakan ketawa saya malam hari ini ya. Gak tahu ini kok pengen ngakak terus ya. Biar gak ngantuk ya. Biar gak kerasa capek juga ya. Jadi seperti ini ya. Gak begitu jelas tapi sedikit terlihat, dan saya rasa gak begitu ngaruh juga. Di sini pun malah amburadul ya. Jadi hasil kecantikan lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini semacam ini. Saya rasa ini benar-benar cantik dan menarik. Terima kasih banyak ya saudaraku semua. Terima kasih buat saudaraku yang sudah selalu hadir. Terima kasih buat saudaraku yang sudah mampir. Terima kasih buat saudaraku yang sudah memberikan dukungan. Semoga saudaraku juga tetap diberikan kesehatan selalu, kelancaran rezeki ya, agar kita tetap bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan mungkin untuk malam hari cukup dulu ya saudaraku ya. Saya khawatir keburu hujan ya, jadi saya udahi dulu. Cukup sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk rekan-rekan dan saudaraku semuanya.